Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, saya Esther Gabriela dengan rekan saya Fenly Patricia ingin mempresentasikan materi kita berjudul Pendekatan Pembelajaran Reggio Emilia dan Pendekatan Pembelajaran Bank Street. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah pendekatan pembelajaran Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia atau Reggio Emilia Approach dicetuskan oleh Loris Malaguzzi dan juga penduduk di kawasan sekitar Reggio Emilia setelah Perang Dunia Kedua. Reggio Emilia adalah nama kota di Italia. Pendekatan Reggio Emilia memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong anak dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa ekspresif, komunikatif, dan kognitifnya. Pada bahasa ekspresif ini meliputi kreativitas anak dan juga imajinasi anak. Lalu pada komunikatif, interaksi anak dan komunikasi. Dan untuk kognitifnya berupa cara berpikir. Lalu pendekatan Reggio Emilia ini menarik perhatian dunia pendidikan anak usia dini selama 50 tahun terakhir, karena dilihat sebagai sumber inspirasi dalam membantu pendidik, orang tua, serta anak-anak. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama yaitu membantu anak untuk belajar dengan membangun konstruksi belajar mereka sendiri, di mana anak dapat belajar sesuai dengan tingkatan usianya, yang semuanya dilakukan dengan cara berpikir yang ekspresif, komunikatif, dan ilmiah. Pada cara berpikir yang ekspresif, anak untuk cara berpikirnya yang sesuai dengan imajinasi anak dan kreativitasnya. Lalu pada komunikatif yaitu interaksi anak dengan teman-temannya, lalu interaksi anak dengan guru pendidiknya, seperti itu. Dan untuk ilmiah, pada saat anak melakukan percobaan sendiri, seperti contohnya yaitu pada saat anak belajar untuk mencampurkan warna, misalkan jika warna merah dan warna kuning digabung akan menjadi warna apa. Lalu yang kedua yaitu anak belajar untuk terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa kekerasan dan bersifat membangun, seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jadi anak belajar untuk terlibat komunikasi dengan orang-orang lain yang dapat bersifat membangun. Prinsip-prinsip dalam pendekatan Reggio Emilia menurut Amal. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu anak, bahwa setiap anak memiliki potensi atau kecerdasannya masing-masing. Jadi setiap anak ini unik karena mereka memiliki kecerdasannya masing-masing yang lebih menonjol. Misal, ada anak yang satu, dia memiliki kecerdasan dalam linguistiknya. Lalu anak yang satu lagi, dia memiliki kecerdasan dalam logis matematika. Lalu anak yang satu lagi, dia memiliki kecerdasan dalam visual spasialnya. Baik itu untuk anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus atau anak berbakat,
mereka memiliki kecerdasannya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu kolaborasi dan interaksi. Hubungan antara anak, guru, dan orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak. Jadi sebagai contoh, guru melihat bahwa anak bernama Karin ini biasanya dia ceria di kelas, tapi pada hari itu Karin murung saja, diam saja. Lalu guru dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tuanya. Lalu dari interaksi ini lalu jadi guru mengerti mengapa si Karin ini bisa murung, karena sudah berinteraksi kepada orang tuanya. Lalu guru dapat berkolaborasi dengan orang tua Karin, bagaimana caranya agar Karin dapat seceria biasanya dan tidak murung lagi. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan tempat belajar anak harus menarik dan mengundang minat anak. Dan juga lingkungan harus lingkungan yang terhindar dari segala benda-benda yang tajam yang dapat menyebabkan anak terluka. Dan untuk misalkan tempat bermain anak diharapkan tidak berkarat seperti itu. Peran guru dalam pendekatan Reggio Emilia menurut Indrijati. Yang pertama yaitu membantu anak dalam pengalaman belajarnya. Yang pertama yaitu peran guru dalam membantu anak untuk pengalaman belajar anak, yaitu guru sebagai penyedia alat-alat permainan anak, media pembelajaran anak pada hari tersebut sesuai dengan tema yang sudah dipersiapkan, dan juga membimbing anak agar anak dapat belajar dengan baik. Lalu yang kedua yaitu mengatur kelas dan benda-benda yang ada di kelas supaya kelas menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi guru mengatur kelas yaitu sebagai contoh, setelah selesai kelas tersebut jadi kotor karena misalkan anak selesai mewarnai seperti itu, jadi alat mewarnainya berantakan, jadi guru yang membersihkan. Dan juga untuk dekorasi di dalam kelas bisa disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan. Misalkan pada hari tersebut temanya yaitu binatang, bisa juga dekorasinya diberi misalkan gambar-gambar hewan seperti itu. Lalu yang ketiga, mengatur jenis-jenis barang di kelas supaya dapat membantu anak dalam membuat keputusan mengenai benda-benda yang akan digunakan. Sebagai contoh yaitu dalam satu rak itu berisi buku-buku dongeng, buku-buku cerita seperti itu. Lalu untuk mainan, misalkan dalam satu rak tersebut berisi mainan balok, mainan Lego seperti itu, dijadikan satu. Lalu di rak sebelahnya yaitu berisi misalkan boneka, lalu sebelahnya lagi berbeda lagi yaitu misalkan mobil-mobilan untuk anak laki-laki. Jadi diatur sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Lalu selanjutnya keempat yaitu mendokumentasikan perkembangan anak melalui visual, video tape, tape recorder, dan portofolio. Selanjutnya yaitu membentuk hubungan yang baik
dengan para guru lainnya dan juga orang tua. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran dalam Reggio Emilia. Ada dua, yaitu observasi dan juga portofolio. Pada observasi ini, guru mengobservasi atau mengamati anak satu persatu sesuai dengan perkembangan anak. Jadi nantinya dituliskan, yaitu misalkan anak PP belum berkembang, lalu apakah dia MB mulai berkembang atau PSH, seperti itu. Disesuaikan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua yaitu portofolio. Portofolio ini adalah hasil kerja anak. Jadi dimasukkan, dijadikan satu. Misalkan pada hari itu anak mewarnai, jadi hasil karya anak tersebut dimasukkan ke dalam portofolio. Berikutnya yaitu contoh kegiatan dalam pendekatan Reggio Emilia. Misalkan pada tema tanaman, yaitu anak disuruh untuk menempelkan biji-biji kacang hijau atau biji jagung yang sudah kering dan juga biji-biji lainnya di sebuah gambar bunga. Jadi anak bebas untuk berkreasi sendiri sesuai dengan imajinasinya. Dan juga bisa setelah selesai ditempelkan, biji-biji tersebut dapat juga diwarnai. Jadi bebas, terserah pada kreativitas anak. Contoh lainnya yaitu misalkan pada tema hewan, anak diajak untuk mewarnai sebuah gambar kupu-kupu seperti pada gambar di PowerPoint ini. Jadi anak dibebaskan untuk berkreasi sendiri sesuai dengan kreativitasnya. Jadi anak bebas mau mewarnai dengan warna apa pada kupu-kupu tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan Reggio Emilia. Untuk kelebihannya, kurikulum berdasarkan dengan kebutuhan anak. Jadi berdasarkan kebutuhan anak ini, pada aspek-aspek perkembangan anak semuanya dapat terstimulasi dengan baik dengan pendekatan Reggio Emilia ini. Seperti pada aspek sosial emosi, aspek bahasa, aspek seni, aspek fisik motorik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, anak bebas untuk menyalurkan imajinasi dan kreativitasnya. Jadi pada pendekatan Reggio Emilia ini, anak dibebaskan untuk menyalurkan imajinasinya dan kreativitasnya sesuai dengan kreasi anak. Jadi anak dibebaskan untuk berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Lalu untuk kelemahannya, dibutuhkan banyak bahan dan perlengkapan untuk mendorong kreativitas anak. Jadi untuk menerapkan pendekatan Reggio Emilia ini dibutuhkan banyak bahan dan perlengkapan untuk mendorong kreativitas anak. Lalu yang kedua yaitu dibutuhkan gedung yang luas untuk pendekatan ini. Sama seperti model pembelajaran BCCT, bahwa untuk menerapkan pendekatan Reggio Emilia ini membutuhkan gedung yang luas. Rather than to lead, they look for opportunities to encourage further exploration of a child's interests. Observation and documentation. Documentation is critical to mapping a child's development. It allows reflection for the depth and extensiveness of their learning and can be used as a guide for further actions.
as the third teacher. Reggio Emilia has reconceptualized environment as a key source of educational provocation and insight. It serves as an invitation to participate and promote new ideas and collaboration. Where's his head? Teachers mediate the environment to reflect the child's current interest. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran Bank Street. Dilihat dari sejarahnya, pendekatan pembelajaran Bank Street diperkasai atau inisiatif dari seorang Lucy Mitchell. Nah, penelitian ini lalu itu dikembangkan oleh seseorang bernama Barbara Bieber. Dalam sejarahnya, pendekatan ini telah dikembangkan atau diterapkan di New York dan dikembangkan kembali di Bank Street College of Education. Pendekatan ini berawal dari sekolah bernama Nursery School yang merupakan biro penelitian eksperimen pendidikan. Nah, pendekatan pembelajaran Bank Street ini dipengaruhi oleh teori dari John Dewey. Nah, John Dewey ini meyakini bahwa kekuatan dari pendidikan dapat mempengaruhi atau meningkatkan kualitas masyarakat. Nah, setelah mengetahui sejarahnya, mengapa sih ada pendekatan pembelajaran Bank Street? Kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan yang pertama ada mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak seperti kognitif, sosial emosi, bahasa, seni, nilai agama dan moral, serta fisik motorik. Jadi dalam pendekatan ini, 6 aspek tersebut perlu distimulasi untuk dapat berkembang dengan optimal. Yang kedua, ada mengembangkan kemandirian dan kepribadian dari seorang anak. Nah, contoh sederhananya dari mengembangkan kemandirian, anak itu diminta untuk makan sendiri. Dari usia 3-4 tahun, anak sudah diminta untuk dapat makan sendiri, sudah tidak disuapin oleh orang dewasa atau oleh orang tuanya. Lalu yang ketiga ada mengembangkan hubungan sosial dan kepedulian anak terhadap teman sebayanya, sesamanya, orang dewasa, orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, contoh dari mengembangkan hubungan sosial itu dapat dengan pembiasaan seperti contoh ketika bertemu gurunya, mengucapkan salam, selamat pagi Anti, selamat pagi Bu Guru, seperti itu. Atau dengan temannya juga membiasakan setiap kali bertemu dengan seseorang, seperti itu. Nah, dari contoh tersebut itu dapat mengembangkan hubungan sosial anak. Nah, contoh dari kepedulian anak ini dari hal sederhana, anak mau berbagi mainannya dengan temannya, sharing seperti itu. Lalu juga ada mendengarkan temannya ketika berbicara atau bercerita. Jadi saling mau mendengarkan temannya seperti itu. Lalu yang keempat ada tujuan untuk mengembangkan kreativitas anak. Nah, contohnya dari mengembangkan kreativitas anak dapat menggunakan permainan bermain peran. Orang tua atau pendidik dapat memfasilitasi dengan menyediakan kostum-kostum dan media yang berkaitan dengan peran tersebut, seperti dokter ketika anak menjadi dokter atau menjadi chef. Ada alat media kayak masak-masakan seperti itu, kostumnya yang jadi chef, ada topi, baju yang rompi kayak chef gitu. Atau juga dapat fasilitasi anak dengan mengajari membuat suatu kreativitas saat membuat aksesoris
aksesoris ketika dia mau jadi berperan jadi Barbie, aksesorisnya bikin anting-anting yang aman untuk anak dengan cara bahan-bahan tertentu seperti itu. Sehingga kreativitasan anak, imajinasi anak itu dapat berkembang. Lalu yang terakhir ada membangun rasa percaya diri anak. Nah, contoh dari meningkatkan rasa percaya diri anak itu contohnya memberikan pujian kepada anak, serta ketika anak ini diminta untuk menjawab sesuatu, anak ini mau menyerahkan diri dengan sukarela untuk menjawab gitu, kayak mau maju ke depan, mau menceritakan ke depan guru dan teman-temannya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari pendekatan pembelajaran Bankstreet. Yang pertama, ada berawal dari hal sederhana ke kompleks, dari pembelajaran sederhana ke pembelajaran yang kompleks. Seperti yang sederhana itu mengenalkan terlebih dahulu warna kepada anak. Ini kuning, ini merah. Setelah itu ke kompleksnya itu anak mulai mengkelompokkan benda-benda yang berwarna kuning, benda-benda apa saja yang berwarna merah, atau benda-benda yang berwarna putih, seperti itu. Jadi dari hal yang konkret juga ke abstrak. Lalu yang kedua, ada dalam proses meningkatkan perkembangan diperlukan waktu yang lama dan hal-hal baru yang perlu dipelajari. Nah, seperti contoh dalam perkembangan, contoh aspek fisik motorik, ketika anak belajar menggunakan sepeda. Saat menggunakan sepeda itu kan tidak mungkin anak naik langsung bisa sepeda roda 2 gitu kan, enggak ya, pasti ada tahapannya dan memerlukan waktu yang lama karena hal-hal baru yang masih perlu dipelajari oleh anak. Seperti contoh pertama kali anak belajar menggunakan sepeda yang roda 3 lalu maksudnya roda 3 tuh sekarang kan ada sepeda yang satu di depan langsung ada dua. Kalau dulu kan roda 4 karena rodanya ada 1, 2 terus yang di pinggir kanan kiri. Nah, sekarang itu sudah ada balance. Pokoknya sepeda balance gitu ya. Yang rodanya ada 1, yang belakangnya ada 2. Bisa bertahap dari balance sepeda balance tersebut, lalu beralih yang ke sepeda roda 4, terus rodanya diambil lagi jadi rodanya 3, jadi kayak miring gitu. Roda yang sebelah kiri diambil jadi tinggal roda kanan, jadi 3 depan belakang tapi sama sebelah kanan. Lalu setelah sudah mulai imbang, langsung bisa bertahap ke tahap selanjutnya menjadi roda 2. Nah, dari hal ini kan nampak memerlukan waktu yang lama, tidak langsung instan begitu saja anak bisa menjalani hal tersebut, langsung bisa naik roda sepeda 2 kan enggak, pasti ada tahapannya. Karena itu merupakan hal yang baru untuk anak. Nah, itu kan merupakan hal baru yang dipelajari oleh anak. Yang selanjutnya ada anak memiliki motivasi dalam dirinya sendiri agar anak terlibat aktif dalam lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya itu ketika pembelajarannya sesuai dengan minat atau apa yang disukai anak, itu pasti menjadikan motivasi untuk anak ini terlibat aktif dalam lingkungannya, dalam pembelajarannya, seperti itu. Jadi pembelajar yang aktif saat anak ini berada di lingkungan sekitarnya. Lanjut, yang keempat ada pengalaman dengan orang lain dan objek dalam berinteraksi. Ini dapat membentuk kepercayaan diri seorang anak. Nah, ketika dia bercerita ke gurunya atau ke orang tuanya, menceritakan kan juga merupakan salah satu pengalaman anak, berani untuk bercerita, berpendapat. Jadi membentuk suatu kepercayaan diri anak bahwa dia juga didengarkan,
uh, dan diperhatikan oleh orang-orang, karena mau mendengarkan dia berbicara, seperti itu. Lalu yang terakhir, dalam pertumbuhan dan perkembangannya melibatkan konflik antar individu. Nah, contohnya anak terlibat konflik antar individu itu ketika anak berebutan mainan dengan temannya atau berebutan jajan dengan temannya. Nah, dari hal tersebut anak itu belajar dari pengalamannya, sehingga anak itu harus secara aktif terlibat dalam lingkungan sosial, fisik, secara aktif. Nah, jadi terlibat langsung secara aktif dengan lingkungan sosial dan fisik, dan anak dapat ditawari dengan beragam kesempatan untuk melihat, menyimak, dan menyentuh, mencium, dan merasakan dunia-dunia mereka, seperti itu. Seperti contoh dunia bermain mungkin ya. Lalu saya ingin memberikan contoh kegiatan dari pendekatan pembelajaran Backstreet tentang mengembangkan kemandiriannya. Kegiatan ini memberikan anak pembiasaan tentang sikap dan perilaku sehari-hari dengan cara membiasakan pembiasaan. Dari hal yang sederhana ke suatu hal yang memerlukan proses yang cukup sulit. Misalnya saat melepas dan memakai sepatunya sendiri atau kaos kaki, atau makan sendiri, tidak lagi disuapin oleh orang dewasa di sekitarnya, mama papanya. Lalu ke hal yang memerlukan proses yang cukup sulit seperti membersihkan tempat tidurnya sendiri. Bahkan kemandirian dapat dilaksanakan melalui aktivitas di kamar mandi atau toilet training, seperti itu. Contohnya itu seperti duduk di kloset, misalnya kalau sudah besar 5 tahunan gitu ya, sudah dapat duduk di kloset sendiri, jadi dia dapat mandiri ke kamar mandi sendiri, tidak perlu bilang mamanya lagi, mama aku mau pergi kamar mandi, perutnya sakit. Biasanya kalau bilang gitu kan masih orang tua yang menyiapkan klosetnya. Nah, di usia 5 tahun anak sudah dapat duduk di kloset toilet. Nah, anak bisa membuka sendiri, membuka celananya sendiri, ya seperti itu. Dilakukan anak secara mandiri. Lalu contoh kegiatan lainnya itu ada sosial lingkungan, mengajak anak untuk berkegiatan berjalan-jalan di luar sekolah maupun di dalam sekolah, di lingkungan terdekat anak yang dapat memperluas dunia anak. Nah, dalam kegiatan jalan-jalan tersebut juga pasti kan bertemu dengan orang-orang lainnya, orang-orang dewasa lainnya. Anak diminta untuk menyapa, untuk dapat mengajarkan sopan santun, cara bersosialisasi dengan lingkungannya juga. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari pendekatan pembelajaran Backstreet. Kelebihannya ada dalam pendekatan ini, konsep-konsep pembelajaran ini tuh sesuai dengan kebutuhan anak yang telah dijelaskan, serta berhasil dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Nah, kekurangannya adalah pendekatan pembelajaran ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengembangkannya, mengembangkan tema pembelajaran, dan dari awal sampai menghasilkan suatu hasil atau sampai capaian yang ingin dicapai itu tercapai. Nah, kesimpulannya adalah Reggio Amelia memiliki keyakinan bahwa memberikan pendidikan pada anak usia dini berupa pembiasaan ini tuh membuat anak ini menjadi terbiasa terlibat dalam komunikasi tanpa kekerasan dan bersifat membangun agar anak dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Lanjut, dalam pendekatan pembelajaran Backstreet menekankan sikap kemandirian anak, meningkatkan hubungan bersosialisasi anak, dan mengembangkan daya persaingan anak
agar anak ini menjadi percaya diri dengan dirinya sendiri, sehingga seluruh aspek dapat terstimulasi dengan baik. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga jika teman-teman ada yang belum dipahami mengenai pendekatan Reggio Emilia dan pendekatan Bank Street, bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.